Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube yang sama, yaitu Yunani Koine, untuk membahas kata partisip berikutnya, yaitu ajarlah. Bahasa Yunaninya didaskontes, ya. Bentuknya partisip present aktif dua jamak. Dua jamak itu kalian, jadi Tuhan Yesus ngomong kepada kita semua. Ya, kata kerja merupakan satu kegiatan untuk melakukan sesuatu, jadi harus dikerjakan, gitu ya. Partisip fungsinya sebagai partisipan, ikut berperan serta untuk mendukung kata kerja utama. Present adalah dilakukan terus-menerus tanpa limit akhir, terus saja. Setiap kesempatan kita mengajar. Aktif merupakan tindakan nyata yang dikerjakan. Ya. Nah, kita lanjut lebih di sini. Didaskontes berasal dari kata didasko. Ya, secara literal didasko mengartikan saya sedang mengajar. Jadi didaskontes ini ajarlah, begitu ya. Nah, kita melihat maksudnya ajarlah itu apa ya. Di dalam kosakata Yunani ada beberapa pengertian. Pertama, menginstruksikan. Kedua, melatih. Memberi informasi yang kedua, yang ketiga melatih. Ya, tapi ini bisa dibolak-balik. Yang penting ada termasuk tiga hal ini: menginstruksikan, memberi informasi, dan melatih. Nah, pemahaman Tereo di sini adalah gabungan dari ketiganya, teman-teman. Tidak bisa kita pisah. Kalau kita pisah, maka bukan berarti ajarlah seperti yang dimaksud di dalam Amanat Agung, begitu ya. Nah, gabungan dari ketiganya dan dengan sepenuhnya dilakukan dengan segenap kekuatan, gitu ya. Nah, kita lihat apa artinya menginstruksikan. Menginstruksikan itu memberi arahan, memberi petunjuk, memberi perintah. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Ajar. Nanti kita lihat ya lebih jelas. Kita lihat faktor yang kedua, informasi. Apa itu informasi? Memberitahukan dan menerangkan. Jadi bukan sekedar diberitahu loh ya, kamu harus gini-gini, tapi harus diterangkan juga. Maksudnya apa? Maksudnya begini gitu ya, diterangkan. Nah, kemudian melatih. Melatih ini berarti mengajar supaya mampu melakukan sesuatu dan menjadi terbiasa untuk melakukan sesuatu itu. Apa? Belajar, mengajar. Ya, setiap saat ketika ada kesempatan, karena ini sifatnya present, maka kita mengajar. Gitu ya. Nah, apa yang diajarkan atau bagaimana caranya mengajar? Di Daskontes mengajarkan kepada kita, mengajar di dalam arti kata-kata hikmat berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Isinya ajaran tentang Tuhan. Jadi bukan semau kita ya, bukan menurut pemikiran kita. Tapi ketika kita mengajar, maka itu berdasarkan kata-kata hikmat dari tuntunan Roh Kudus tentang Tuhan, bukan tentang yang lain. Ya. Nah, jadi Roh yang akan membimbing kita. Ya, seperti ada ayat bahwa Roh akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran Allah tentunya. Ya, itu ada di dalam kitab Yohanes. Ya. Nah, kemudian kita melihat selanjutnya.
ketika kita mengajarkan dengan kata-kata hikmat berdasarkan tuntunan dan tentang Tuhan, maka itu berarti bagaimana Tuhan, bukan bagaimana kita. Begitu ya. Apa yang sudah tertera di situ, itulah yang kita ajarkan di dalam Alkitab maksudnya. Nah, kemudian diajar ini untuk apa? Nah, ayat Amanat Agung mengatakan diajar untuk melakukan. Ya, melakukan ini berasal dari kata terein. Ini infinitif, teman-teman. Apa sih maksudnya infinitif? Infinitif itu menyatakan, menunjukkan bahwa ada tujuannya dan ada hasilnya. Itu infinitif. Jadi menunjukkan hasil dari suatu tindakan mengajar, jadi ada tujuannya dan ada hasilnya. Tujuannya siapa? Tuhan. Hasilnya apa? Nah, hasilnya pengajaran kita untuk melakukan tereo ini. Begitu ya. Terein ini. Nah, bagaimana konsep melakukan kalau begitu menurut bahasa aslinya? Ya, konsep tereo ini apa? Maka konsep tereo di sini juga merupakan gabungan dari ketiganya, yaitu menjaga, melestarikan, mengawasi. Menjaga dari apa? Ya, faktor yang pertama ini menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga atau menunggui supaya bebas dari gangguan ajaran kita. Gangguan apa? Dari bahaya. Bahaya apa? Bahaya dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tujuan firman Tuhan. Nah, selain itu juga menjaga, mengawasi, mempertahankan seperti seolah-olah ini miliknya sendiri. Jadi ajaran Tuhan ini kita pegang, kita jaga seperti itu miliknya kita sendiri dan kita ajarkan. Jadi nggak boleh sembarangan ya menurut ajaran firman Tuhan. Yang kedua, melestarikan itu dalam arti memelihara, teman-teman ya. Nah, memelihara bagaimana artinya? Memelihara atau melestarikan mengartikan bahwa tetap seperti semula, tidak berubah, dijaga, dipertahankan kelanggengannya, dijaga kelangsungannya. Begitu. Ya. Yang ketiga, mengawasi atau memperhatikan. Maksudnya bagaimana? Mengawasi artinya melihat dan memperhatikan. Melihat dan memperhatikan. Namanya juga mengawasi ya, memperhatikan ya. Jadi melihat dan memperhatikan. Mengamati dan menjaga baik-baik. Itu pun termasuk di dalam konsep mengawasi. Mengontrol juga termasuk. Jadi kita mengawasi ajaran itu ya, yang sudah ada garisnya di dalam firman Tuhan sambil memperhatikan, menjaga baik-baik. Melakukan konsep tereo ini, melakukan apa? Begitu loh. Apa yang harus dilakukan? Ayat mengatakan bahwa kita perlu mengajar, ajarlah apa yang sudah kuperintahkan kepadamu. Semua yang sudah diperintahkan. Nah, menarik. Karena perintah ini di sini ya, perintah ini di sini minimal ada 7 kosakata Yunani koine ya, yang bisa diterjemahkan dengan perintah. Tetapi di sini dipakai kata eneteilamen. Eneteilamen. Bentuknya kata kerja indikatif aorist middle, satu tunggal. Jadi apa yang sudah kuperintahkan, satu tunggal. Apa yang Yesus sudah perintahkan, begitu ya. Kata kerja merupakan satu kegiatan yang dilakukan
indikatif itu suatu berita bahwa memang kenyataannya, faktanya harus seperti itu, gitu ya. Faktanya demikian. Jadi faktanya apa? Faktanya Didas Kontes ini adalah perintah dalam arti eneteilamen. Auris dulu sudah pernah diucapkan. Ya. Nah, middle ini mengajarkan atau menandakan kepada kita bahwa ketika perintah itu kita ajarkan, terkandung arti bahwa akan diminta hasilnya, ya, ditunggu hasilnya oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan petunjuk, mengajarmu itu seperti ini, ya, seperti menginstruksikan, melatih dan memberi informasi, begitu ya. Dalam arti kemudian kita tahu bentuknya mengajar itu dengan kata-kata hikmat berdasarkan pimpinan Roh Kudus, dan yang diajarkan itu adalah tentang firman Tuhan. Setelah itu ini eneteilamen, perintah diajarkan, kemudian Yesus berkata, mana hasilnya? Mana hasil? Ya. Nah, ini yang terkandung konsep daripada perintah ini. Eneteilamen. Ya. Nah, karena itu sekarang kita lebih paham tentang Didas Kontes, teman-teman. Jadi konsep Didas Kontes di sini adalah mengajar dengan sepenuh hati, ya, menginstruksikan, melatih, memberi informasi sampai mereka itu menjadi terbiasa untuk melakukan itu. Ya, dijaga, dilestarikan, diawasi, diajar menurut kata-kata hikmat, begitu ya, berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Ajaran-ajaran itu semua yang telah kuperintahkan kepadamu, semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus menagih hasilnya. Ya, Tuhan Yesus tagih hasilnya. Kamu sudah tak kasih ini semua, instruksinya, melatihnya seperti ini, memberi informasi, ya, kemudian menjaga, melestarikan dan mengawasi. Nah, terakhirnya Tuhan Yesus bilang, mana hasilnya? Ya, jadi teman-teman, kita tidak bisa dalam konsep ini, kita tidak bisa pakai kemauan kita sendiri, kita pakai maunya Tuhan. Nah, ini tercermin antara lain ketika kita membahas episode yang lalu, pergilah. Pergilah itu pergi menurut rute jalurnya Tuhan Yesus serta caranya Tuhan Yesus, ya, bukan pakai cara kita sendiri. Nah, demikian artinya konsep daripada Didas Kontes di dalam amanat agung. Wah, kita semakin dekat dengan arti aslinya, ya, semakin tahu, oh maksudnya begitu toh, ajarlah itu, ya. Nah, teman-teman, episode berikutnya kita akan membahas tentang kata yang lain, yaitu apa? Ajarlah sekarang. Kemudian setelah itu kita menuju kata perintah, kata kerja utama yang cuman satu-satunya ada di sini, ya. Kata perintah langsung, imperatif, cuman satu-satunya. Ini adalah kata kerja utama. Jadi semua harus menjadi partisipan, menjadi support, ikut berperan serta. Untuk apa? Untuk menjadikan muridku. Kata kerja utamanya, ingat. Nah, kita akan bahas di episode berikutnya, teman-teman. Ya. Selamat bertemu di episode berikutnya.
Tuhan memberkati kita semua.